Bayangkan, kamu terjebak badai salju selama 6 bulan bersama orang asing dan itu baru permulaan. Di part ini, petualangan Frieren semakin penuh warna dari bertahan hidup di musim dingin, melawan monster bunga kutukan hingga masuk ke dalam ujian sihir paling brutal. Ada tawa, ada perpisahan, dan ada pertarungan antar penyihir yang benar-benar bikin tegang. Tapi satu hal yang pasti, perjalanan ke surga tak semudah yang kita bayangkan. Bersiaplah untuk kisah yang lebih seru, lebih emosional, dan penuh kejutan di part 3 Zozone of Frieren. Halo semuanya, selamat datang di Nimeverse ID, tempat dimana cerita anime jadi terasa lebih hidup. Kita masuk ke part 3 dari alur cerita Zozone of Frieren season 1, dan kali ini akan banyak momen yang bikin kamu tersenyum, gregetan, sampai terdiam karena emosi. Jadi pastikan kamu nonton sampai habis ya. Yuk langsung aja kita mulai. Final diawali dengan menampilkan party Frieren yang memulai perjalanan menuju kota Oasis. Saat musim dingin mulai, Stark sampai pingsan karena kedinginan. Mereka berlindung di sebuah gubuk dan bertemu seorang elf laki-laki bernama Kraft. Mereka berbagi tempat karena sama-sama terjebak oleh badai salju selama 6 bulan. Setelah badai reda, mereka berpisah untuk melanjutkan perjalanan hingga tiba di daerah yang tidak lagi tertutup salju. Di sana, Frieren menyelamatkan seorang pria dari rawa hisap. Pria itu mengajak Frieren ke desanya, namun Frieren memilih untuk melanjutkan perjalanan mereka. Tak lama setelahnya, Stark digigit ular berbisa. Karena mereka tidak memiliki penawar, mereka pergi ke desa terdekat untuk mencari bantuan. Ternyata pria yang sebelumnya diselamatkan bernama Saint, seorang pendeta dengan kemampuan sihir penyembuhan tingkat tinggi. Dengan mudah, Saint menyembuhkan Stark. Kakak Saint yang juga seorang pendeta meminta Frieren untuk mengajak Saint ikut berpetualang. Namun Saint menolak. Sejak kecil, Saint ingin berpetualang, tetapi merasa bertanggung jawab menemani kakaknya. Sebelum bertemu Frieren, Saint pernah juga diajak oleh teman dekatnya yang dijuluki si Gorilla. Namun, ia menolak karena alasan yang sama. Kakaknya sebenarnya sangat mendukung Saint untuk pergi. Saat tahu alasan sebenarnya, sang kakak menamparnya, membuat Saint sadar dan akhirnya menerima ajakan Frieren. Kini prioritas Saint adalah mencari si gorila yang telah menghilang selama 10 tahun. Mereka pun memulai perjalanan baru. Party Frieren kini beranggotakan 4 orang, mirip seperti Party Frieren di masa lalu bersama Himmel. Dalam perjalanan tentu saja ada kejadian lucu yang membuat perjalanan mereka lebih berwarna. Mereka tiba di sebuah desa dengan niat bersantai, tapi ternyata desa itu sedang terkena kutukan. Semua penduduk tertidur. Walau Saint bisa membangunkan mereka, efeknya hanya bertahan 5 detik. Satu-satunya cara menyembuhkan kutukan adalah membunuh penyebabnya. Sayangnya, kutukan ini juga mulai mempengaruhi Stark, Frieren, dan bahkan Frieren. Kini giliran Saint menunjukkan kemampuannya. Sebagai pendeta, dia kebal terhadap kutukan. Meski tidak punya kekuatan serangan yang cukup, ia pun berjalan sendiri menuju monster bunga penyebab kutukan. Saint sempat kewalahan karena kekuatannya tak cukup. Akhirnya dia membangunkan Frieren. Hanya dengan satu serangan, Frieren mengalahkan monster itu. Penduduk desa pun tersadar dan desa kembali normal. Mereka melanjutkan perjalanan. Saint meskipun belum resmi jadi anggota permanen, masih ikut karena ingin mencari si gorila. Kini mereka tiba di sebuah desa terakhir tempat Saint dan gorila bertemu. Saint bertanya kepada penduduk sekitar, tapi hampir semua menjawab tidak tahu. Saint pun diarahkan ke seorang nenek yang sangat akrab dengan gorila. Namun sebelum memberikan informasi, nenek itu memberikan satu syarat. Untuk mendapatkan informasi tentang keberadaan gorila, Party Frieren harus memenuhi syarat dari seorang nenek, membersihkan patung pahlawan desa. Secara mengejutkan, pahlawan itu bukanlah Himmel dan kawan-kawan, melainkan 2 orang dari generasi yang lama telah dilupakan. Salah satunya adalah Kraft, pendeta yang pernah ditemui Party Frieren saat terjebak badai salju. Setelah membersihkan patung, si nenek menepati janjinya dan mengungkapkan bahwa gorila berada di kota Tur. Sayangnya kota Tur berada di arah berlawanan dari tujuan utama Frieren, yaitu kota Oasis. Karena itu, Saint pun terpaksa keluar dari party dan berangkat sendirian ke kota Tur untuk mencari temannya. Party Frieren kini kembali menjadi 3 orang, Frieren, Frieren, dan Stark. Mereka melanjutkan perjalanan menuju kota Oasis, pusat biro sihir. Mereka mendaki gunung, menyeberangi sungai, dan berjalan melewati lembah hingga akhirnya tiba di kota tujuan. Setibanya di Oasis, Frieren dan Frieren mendapatkan
terdaftar sebagai peserta ujian untuk menjadi penyihir kelas 1. Star karena bukan penyihir tidak ikut dan memilih nongkrong di warung selama ujian berlangsung. Dalam ujian tahap pertama, peserta dibagi secara acak ke dalam tim berisi 3 orang. Feren tergabung dengan Len dan Yubel, sedangkan Frieren bersama Lawine dan Kane, 2 penyihir muda yang cukup imut. Tugas mereka adalah menangkap seekor burung sihir bernama Stile yang mampu terbang secepat roket. Syarat kelulusan adalah menangkap burung tersebut dalam kondisi tim yang masih lengkap. Party Frieren sempat beberapa kali gagal menangkap Stile karena kecepatannya. Burung ini akan segera kabur jika merasakan energi sihir. Dari kegagalan tersebut, Frieren mendapatkan ide cemerlang untuk memancing Stile tanpa mengejarnya secara langsung. Sementara itu, Party Frieren berhasil lebih dahulu menangkap Stile. Tapi ujian belum selesai. Burung itu harus mereka pertahankan dari tim lain yang bisa merebutnya kapan saja. Party Frieren mulai menghadapi pertarungan dari tim lain yang ingin merebut Stile. Di sisi lain, rencana Frieren dijalankan. Mereka membukukan danau dan mengalirkan energi sihir ke beberapa sumber air kecuali satu. Frieren menunggu di tempat yang bebas energi sihir sambil menekan aura sihirnya hingga 0. Strateginya berhasil. Burung Stile hinggap di pundaknya dan ia menangkap dengan sihir ikatan. Namun mereka langsung dihadang tim lain yang ingin merebut burung tersebut. Pertarungan pun pecah di berbagai tempat. Frieren menghadapi penyihir wanita bernama Ehre. Meski lawannya sesama penyihir, Frieren dengan mudah mengalahkannya. Sementara itu, Yubel melawan Wilber, spesialis sihir pengikat. Yubel kalah dan hampir diserang habis-habisan sampai Frieren datang menyelamatkannya. Frieren melakukan negosiasi dengan Wilber dan berbohong bahwa Ehre telah tewas, padahal hanya pingsan. Karena syarat ujian harus dilakukan dengan tim lengkap, Wilber pun mengurungkan niatnya dan pergi. Tim Wilber akhirnya gagal, tapi secara tak terduga, seekor Stile tiba-tiba bertengger di pohon dekat mereka. Wilber cepat-cepat mengikatnya dan akhirnya berhasil lolos ujian. Di sisi lain, Party Frieren berhadapan dengan Denken, Richard, dan Laufen. Denken peserta paling senior dan dianggap paling kuat melawan Frieren. Namun Denken bukan tandingan Frieren yang telah berpetualang selama 1000 tahun. Frieren mengalahkannya dengan mudah, menyandra Denken dan memancing Laufen untuk merebut kembali burung Stile. Sementara itu, Kane dan Lawine bertarung melawan Richard. Sayangnya kekuatan mereka tidak cocok dengan lingkungan. Tidak ada air untuk Kane dan Lawine gunakan. Menyadari hal ini, Frieren menghancurkan sihir pelindung arena. Kebetulan di luar sedang hujan yang membuat Kane dan Lawine bisa memanfaatkan air hujan untuk menyerang. Serangan gabungan mereka seperti tsunami memojokkan Richard. Tapi tim Denken belum menyerah dan menyerang tim lain yang lebih lemah, lalu berhasil merebut Stile dan lolos juga. Matahari pun terbenam. Waktu ujian pun sudah habis. Dari seluruh peserta hanya 18 orang termasuk Frieren dan Frieren yang berhasil lolos tahap pertama. Mereka diberi waktu istirahat beberapa hari sebelum menjalani ujian tahap kedua. Semua peserta menikmati masa tenang ini untuk bersantai dan melepas stres. Nah, itu dia rangkuman alur cerita Souls-on of Frieren Season 1 Part 3. Gimana menurut kalian? Seru banget ya lihat sisi emosional dari seorang penyihir abadi. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa like, komen pendapatmu, dan subscribe biar nggak ketinggalan part selanjutnya. Sampai jumpa.